Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Para penghadir yang dirahmati Allah, ikhwan dan akhwat, para amah, ummi, ustadzah, ya gitu ya istilahnya ya. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga pagi ini semuanya dalam rahmat Allah, dalam berkah limpahan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menghadirin acara atau majelis yang insyaallah ini menjadi majelis ilmu, majelis iman ya, karena sebagaimana para sahabat selalu membudayakan majlis bina nu'min sa'ah. Mari kita duduk-duduk sesaat untuk mengupgrade keimanan kita. Nah, semoga majlis kita pagi ini juga menjadi majlis iman itu. Dan semoga juga majlis ini juga menjadi majlis maghfirah, majlis pengampunan atas kelalaian, kealpaan dan kekurangan kita selama ini, apalagi masa pandemi ini, sehingga banyak aktivitas kita yang mungkin gak maksimal, sehingga majelis ini bisa ya mengampunin dan membersihkan kealfaan kita. Karena di dalam sebuah hadis juga Rasulullah mengatakan, jika kalian melewatin taman-taman surga farta'uha, maka mampirlah, masuklah dan nikmatilah ya. Karena Allah mengampuni orang-orang yang duduk-duduk dalam rangka untuk majelis ilmu itu. Sehingga kemudian ada yang malaikat tanya, tapi ya Allah, di antara majelis itu cuma ada orang yang sekedar mampir saja ya, dia tidak berniat dari awal memang untuk datang ke situ, tapi kebetulan lewat dan kemudian mampir. Maka akhirnya Allah pun mengampuni dosa orang-orang itu. Nah, hadirin rahimakumullah, pagi ini sebagaimana yang diminta oleh panitia, tema kita adalah tentang urgensi ibadah atau pengaruh ibadah dalam pembinaan, pembentukan pribadi dan masyarakat muslim. Itu yang diinginkan atau yang sudah dipublikasikan ya, tema yang akan kita bahas tentang bagaimana seharusnya dengan ibadah yang kita lakukan sehari-hari itu kemudian ya, membawa dampak, ya, membawa langsung hasil pada diri kita, perkembangan yang positif pada diri kita dan kemudian juga masyarakat. Dan ini harus ya, karena apa? Hasil itu adalah ciri ya, bahwa ibadah kita ini berkualitas ya. Ciri daripada bahwa ibadah kita itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas gitu ya. Dan diterimanya ibadah itu salah satu cirinya adalah perubahan yang ada pada diri orang-orang yang melakukannya. Karena ikhwan rahimakumullah, kalau kita perhatikan bahwa semua ibadah yang dilakukan, yang kita lakukan sehari-hari itu bukan hanya sekedar masalah ini hubungannya dengan Allah saja ya. Tapi kamu lihat bahwa semua ibadah yang kita lakukan itu adalah bentuk hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian ya, hasilnya adalah kemudian sebanding lurus dengan baiknya pula nanti hubungan kita sesama manusia, hubungan horizontal kita dengan sesama manusia. Gitu ya. Contohnya umpama ketika kita sholat saja, kalau kita perhatikan sholat itu definisinya adalah
ya, aqwalun wa af'alun muftahatun bitakbir wa muhtatamun bistaslim. Jadi sebuah perbuatan yang isinya ucapan dan perbuatan, ya, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun-rukun tertentu. Itu kalau definisi. Jadi perbuatan, perkataan yang dimulai dengan takbir diakhiri dengan salam, itu salat. Di dalamnya ada syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Nah, dari definisi ini sudah sangat jelas bahwa ibadah salat itu adalah satu bentuk, ya, pengagungan kita kepada Allah, hubungan vertikal langsung kepada Allah, dimulai dengan takbir, ya, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, ya. Nah, ini makna yang sebenarnya daripada ibadah itu. Nah, tapi kemudian ketika kita mengawali Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, maka semua perilaku kita itu dalam rangka untuk mengagungkan Allah, ucapan maupun tindakan dalam sholat itu. Nah, akhir daripada sholat itu adalah taslim. Taslim itu artinya menebar salam, menebar keselamatan, menebar kedamaian. Makanya dari awal bentuk ibadah ini saja sudah kelihatan bahwa sholat itu sendiri adalah bentuk mengagungkan diri kepada Allah. Namun nanti hasilnya, akhir ending dari ibadah itu sendiri adalah kemudian taslim. Yaitu menebar keselamatan, menebar kedamaian. Jadi manfaatnya itu kemudian dirasakan oleh sesama manusia. Makanya orang yang sholat itu akhirnya kemudian tanha anil fahsya wal munkar. Dia bisa menahan perilaku, ucapan dari hal-hal yang mungkar, hal-hal yang fahsya. Omongannya jadi terkendali, perilakunya jadi terkendali, dan kemudian menghasilkan yang manfaat bagi sesama. Puasa juga begitu. Puasa itu adalah pengendalian diri yang diawali dengan, ya, imsak, ya, mengendalikan diri dari hal-hal yang dilarang Allah, dan akhirnya adalah ditutup dengan akhir ibadah puasa itu kita disyariatkan untuk zakat fitrah. Ya, zakat itu kemudian adalah memberikan sebagian sesuatu yang kita cintai untuk sesama dan memberikan maslahat pada orang lain. Haji juga begitu. Jadi semua ibadah itu pada dasarnya adalah membentuk pribadi-pribadi yang kemudian baik hubungannya kepada Allah dan pribadi-pribadi yang baik hubungannya kepada sesama. Nah, ini yang maka inti daripada pembahasan kita pada hari ini. Bagaimana kemudian ibadah-ibadah yang melakukan seharusnya kemudian menciptakan, menghadirkan pribadi-pribadi yang baik pada manusia, ya, setelah baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ikhwanakumullah, kita akan mulai bahasan kita tentang al-ibadah. Jadi, ya, apa itu ibadah? Ibadah itu kalau dalam makna lugawi, dalam bahasa Arab, abida ya'budu, itu artinya adalah al-khudu wa tadallul. Itu kalau bahasa Arabnya. Apa itu? Tunduk dan merendahkan diri. Itu mana ibadah. Jadi seorang disebut bahwa dia melakukan atau beribadah kepada apa begitu, itu ketika dia telah tunduk dan merendahkan diri, ya, terhadap sesuatu, maka itu namanya ibadah. Itu makna secara ini. Nah, secara istilah yang disebut ibadah itu kalau definisi para ulama adalah ismun jami' lima yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwali wal afal dhahirah wal batinah. Jadi kalau artinya itu adalah ibadah itu adalah sebutan yang mencakup semua perilaku, semua yang diridai Allah dan yang dicintai Allah, baik ucapan maupun perbuatan, baik yang nampak maupun yang tidak tampak, yang zahir maupun yang batin. Jadi sebuah nama dari sesuatu yang cintai dan diridai Allah, baik ucapan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang enggak tampak, itu ibadah.
Jadi ibadah itu berarti sangat umum di sini. Ma yuhibbullah wa yarda. Semua perilaku baik ucapan yang kelihatan maupun tidak kelihatan, ya, yang terdengar maupun tidak, atau tindakan perilaku manusia yang nampak maupun tidak nampak, itu dicintai dan diridhai Allah, maka itu ibadah. Jadi kuncinya adalah perilaku yang dicintai dan diridhai Allah. Maka kalau pengertiannya begini, maka ibadah itu menjadi sangat luas. Ibadah itu bukan hanya yang kaitannya dengan masalah ibadah mahdoh saja kalau dalam bahasa. Jadi ibadah yang ritual saja kepada Allah, seperti sholat baru disebut ibadah. Tidak. Asal semua perilaku itu Allah ridha, Allah suka, maka itu ibadah. Ya, makanya termasuk tadi berpenampilan baik, bersih, itu berarti ibadah karena Allah suka dengan innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu zat yang bagus dan suka dengan hal-hal yang baik, gitu ya. Itu berarti juga ibadah. Makanya ketika kita mau melakukan, kalau kemudian juga kita kemudian menjadi pribadi yang menjaga kesehatan, ya, kemudian menjaga fisik supaya tetap sehat, prima, ya, kuat. Nah, itu Allah suka itu, ya, berarti itu juga ibadah. Maka olahraga itu juga ibadah, jalan kaki pagi-pagi dalam rangka untuk menjaga fisik supaya kuat, itu juga bahkan ibadah. Ya, karena ada hadisnya, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-da'if. Ya, hadisnya, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai dibandingkan orang mukmin yang lemah. Berarti Allah suka kalau kemudian melihat orang itu menjaga kebugaran dirinya, kesehatan dirinya, maka itu adalah ibadah. Ya. Mencari rezeki yang halal itu disukai oleh Allah. Allah suka dengan orang yang melakukan aktivitas dalam rangka mencari rezeki yang halal. Berarti itu adalah ibadah. Maka semua yang kita lakukan itu harus selama niatnya adalah itu untuk mencari ridha Allah, maka itu adalah ibadah. Nah, maka para ulama itu kemudian mengatakan, jadi sesuatu perilaku, tindakan, ucapan itu akan dinilai ibadah dengan ketentuan 3 syaratnya. Jadi sesuatu itu disebut ibadah, syaratnya 3. 1, harus beriman. Jadi syarat utama itu tindakan perilaku seseorang itu ibadah, syaratnya adalah orang itu harus beriman. Jadi, karena kalau orang itu nggak beriman, ya, apapun yang dia lakukan itu bukan nilai ibadah. Walaupun berderma, sedekah, bantu yayasan, membantu kegiatan kebaikan dengan nilai yang tak terhitung, itu tidak disebut ibadah. Makanya di akhir surat atau di akhir juz 3, ya, nah, itu ada bunyi ayat akhir juz 3 di halaman terakhir sebelum Allah berfirman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala yuftada bih. Itu kan yang artinya begini, innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang kafir, wa matu wa hum kuffar, sampai mati dia masih dalam keadaan kafir, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima sedikit pun dari, ya, walau iftada la fala yuqbalu minhu min wala yuqbalu min ahadihim mil'ul ardi dhahaban, walaupun orang itu pernah berinfak, berderma sepenuh bumi ini emas, ya, itu berarti nilai yang enggak ternilai, ya, sepenuh bumi ini emas, dia pernah dermakan, dia pernah infakkan, dia berikan bantuan ke sosial, fala yuqbalu min ahadihim mil'ul ardi walau iftada bih, kalau nilainya itu untuk menembus kekufurannya enggak ketembus.
Artinya perilaku orang yang kafir itu apapun kebaikan yang dilakukan itu tidak akan bernilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk itu jagalah keimanan, ya. Terus waspadai keimanan kita, jangan sampai kemudian kita ini gak sadar ternyata kita ini sudah dianggap tidak beriman lagi. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah begitu makanya ya istighfar, syahadat lagi ya, supaya kita ya, bisa tadi perilaku waktu-waktu kita ya, ini bisa beribadah ketika. Yang kedua, suatu itu bernilai ibadah dengan syarat adalah ikhlas. Ya, ikhlas. Ikhlas itu adalah ifradul ghayah lillah. Jadi menjadikan Allah satu-satunya tujuan di dalam ya, beraktivitas itu. Jadi kita ngajar, kita akan menilai ibadah kalau niatnya adalah ya Allah, niatnya adalah ridha Allah. Kita bahkan jangankan yang ibadah-ibadah yang ini ya, ibadah yang jelas-jelas untuk Allah saja, kalau nggak kita niatkan untuk Allah, ya itu nggak akan dapat apa-apa. Bukan nilai ibadah. Sholat, mulai dengan takbir sampai salam, tapi niatnya bukan karena Allah, itu tidak dicatat ibadah. Ya. Kayak di sini niatnya harus ikhlas. Ngaji, baca Quran jelas itu adalah ibadah. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, maka itu juga tidak dapat nilai ibadah. Makanya di dalam hadis pertama dari Arba'in Nawawi adalah ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah. Ya, jadi hijrah itu adalah ibadah yang sangat mulia. Wa may yuhajir fi sabilillah innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Ya, Allah nyatakan bahwa sungguhnya orang yang beriman dan berjihad dan berhijrah itulah orang-orang yang benar-benar menghadapi Allah. Namun walaupun sudah jelas-jelas begitu, kalau niatnya bukan karena Allah, tapi tidak mendapat nilai ibadah. Tadi jelas hadisnya. Wa man kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah. Tapi kalau faman kana hijratuhu lidunya aw imra'at lidunya yusibu aw imra'atin yankahu yuqihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau niat hijrahnya ternyata hanya untuk mencari dunia, mencari lokak bisnis di sana, hijrahnya hanya semata-mata karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya hanya untuk itu, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ikhlas. Apalagi kalau ibadah-ibadah yang tidak secara langsung ya mahdoh kepada Allah tadi, seperti kita tadi talabul ilmi, kita mengajar, kita kemudian mencari rezeki, bekerja, kita itu akan bernilai ibadah. Syaratnya adalah semua itu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pintarnya kita harus pintar-pintar untuk menjaga, mengatur niat ini dalam setiap aktivitas. Jadi setiap kita mau melakukan sesuatu, kita harus untuk apa saya melakukan? Kita benerin lagi. Itu yang disebut dengan tajdidun niyat. Harus diperbarui lagi niatnya. Motivasinya apa? Kamu pagi-pagi ya. Jadi makanya tadi, kalau kita ini bisa mengatur itu, semua tindakan kita niatkan karena Allah, inilah yang kemudian menjadikan waktu kita, hidup kita semuanya akan mulai ibadah. Pagi-pagi kita bangun, ya, bangun dari tidur, ya, terus kemudian kita mandi. Waktu mandi itu kita niatkan, ya, saya mandi tujuannya adalah supaya badan segar, sehat, sehingga kemudian saya nanti bisa melakukan aktivitas pagi ini dengan baik. Sholat bisa lebih khusyuk, nanti kemudian ngajar bisa lebih, itu sudah ibadah. Ya, kemudian setelah itu kemudian apa? Kita nyiapkan untuk ya makan pagi. Ya, kalau niatkan itu. Niatnya apa makan? Ini adalah dalam rangka memberikan hak badan kita. Dan ini adalah karunia Allah. Kalau kita nggak makan, itu termasuk namanya bunuh diri. Ya, itu juga. Jadi kalau semuanya udah niatkan itu, maka dari bangun sampai tidur lagi itu ibadah. Nah, tapi ditambah lagi syarat yang ketiga, suatu itu dinilai ibadah harus yang ketiga itu adalah as-shawab. Shawab itu benar.
atau ittiba sunnah kalau dalam makna yang lain. Harus sesuai dengan ketentuan. Apa yang kita lakukan ini tidak melanggar, ya. Tapi nggak mungkin sesuatu yang itu dibenci Allah, sesuatu yang dilarang Allah kita niatkan ibadah. Contoh, kita sudah beriman, niatnya udah benar, tapi apa yang kita lakukan ini nggak sesuai, ya, dengan cara yang diajarkan Allah, Rasulnya, ya, nggak benar cara pelaksanaannya, itu tidak dianggap ibadah, ya, tidak bernilai pahala di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, sholat subuh udah jelas nih, terbangun tadi, sholat itu udah jelas-jelas ibadah, ya. Tapi kita beriman, terus kemudian niatnya sudah benar, kita ibadah karena Allah, bukan karena yang lain. Terus yang ketiga, cara pelaksanaannya. Mungkin karena semangat tadi, ya, semangat ikhlasnya berlebihan, ingin dapat pahala lebih, akhirnya merasa sholat subuh kalau cuma 2 rakaat dikit banget, gitu ya. Udahlah, aku pengen 4 rakaat biar banyak pahalanya. Nah, ini walaupun niatnya benar, ikhlas karena Allah, tapi caranya salah, maka itu bukan pahala yang didapat, bukan ibadah. Nah, begitu juga di dalam aktivitas yang lain, ya, kita bagaimana supaya, ya, dalam mencari rezeki itu juga ibadah, berangkat ke kantor ibadah, berangkat bekerja ibadah, semuanya beribadah. Itu kalau dilakukan dengan cara-cara yang benar, tidak melanggar aturan-aturan Allah. Niatnya ibadah, nyari rezekinya nggak halal, gitu. Caranya nggak benar, cara mencari rezeki, ya berarti itu bukan ibadah. Nah, harus benar caranya. Nah, begitu juga Pak tadi. Bagaimana supaya kita riyadhah, supaya menjadi ibadah, ya riyadhahnya yang benar, ya cara-caranya benar. Jangan kemudian riyadhahnya mengundang murka Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Cara riyadhah, tapi riyadhahnya itu sesuatu yang tidak dibolehkan Allah, ya, itu berarti nggak bisa nilai ibadah. Karena nggak mungkin kita ingin mencari ridha Allah sementara yang kita lakukan itu mengundang murka Allah, itu nggak mungkin. Ya, makanya ini 3 ini yang menjadi dasar semua aktivitas kita itu akan bernilai ibadah. Nah, kalau Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa saya tidak menciptakan jin manusia kecuali untuk ibadah, berarti memang sudah jelas kita hidup itu hanya untuk ibadah. Nah, namanya hidup itu adalah berarti 24 jam hari kita ini kali usia kita. Itu semestinya harus jadi ibadah semua. Karena dengan itulah, ya, untuk itulah Allah menciptakan kita, itu kan. Nah, bagaimana kemudian dari bangun tidur sampai tidur lagi itu harus bernilai ibadah tadi. Kalau kemudian yang kita lakukan ternyata bukan ibadah, itu berarti kita sudah salah tujuan. Bukan untuk itu Allah menciptakan kita. Karena hidup ternyata untuk nonton yang nggak benar. Kita harus ingat, bukan untuk ini kita diciptakan. Ya. Ketika kita melakukan tindakan-tindakan yang salah juga begitu, bukan untuk ini Allah menciptakan kami. Ya. Tapi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, rahmatullah, itu pengertian yang mendasar, ya. Makanya dengan pengertian itu harapannya adalah bagaimana kita bisa menjadikan semua aktivitas kita dalam sehari-hari itu ibadah, maka 3 itu yang harus dijadikan pedoman awal. Jadi kita harus beriman, semuanya niatkan karena Allah, dan kemudian karena kalau ini, makanya yang paling berat itu sebenarnya adalah menjaga niat tadi. Ya, karena ini yang paling paling mudah setan bermain itu di situ. Ya, peluang setan untuk menyelewengkan manusia itu di sini. Makanya ada satu hadis, ya, hadis ini masyhur, ya, kira. Nah, hadis Abu Hurairah. Ini kalau ada riwayat yang lain menceritakan bagaimana Abu Hurairah ketika meriwayatkan hadis itu. Jadi ketika Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini, Abu Hurairah itu duduk muhasabah, merenung. Jadi setelah dengar hadis ini, itu jadi beban pikiran Abu Hurairah luar biasa. Sehingga kemudian dia duduk merenungin hadis ini sampai kemudian belinang air mata. Tidak cukup itu, tahu-tahu kemudian dia saking gemuruh batinnya itu luar biasa. Terdengarlah suara
gemuruh tangisnya. Semakin kuat, akhirnya kemudian pingsan. Begitu juga sahabat. Jadi sahabat yang melihatnya itu merasa terheran. Ada apa ini? Kemudian setelah dibantu, dia terbangun. Ya, akhirnya terbangun lagi, sadar. Masih gula belum, masih apa tadi? Dikuasai dengan pikiran yang begitu beban dia. Akhirnya kemudian begitu lagi, pingsan lagi sampai 3 kali. Setelah terbangun, kemudian dia mulai agak bisa mereda pikirannya. Kemudian dia cerita, ketika ditanya para sahabat, apa yang menjadi beban kamu itu sebenarnya? Aku tadi terpikir dengan apa yang barusan aku dengar dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, besok dari kiamat itu ada 3 kelompok orang yang akan pertama kali dilempar ke neraka, gitu ya. Dan 3 orang ini bukan penjahat. Kalau penjahat mungkin wajar, tapi 3 orang ini adalah orang-orang yang terbaik, ya, orang-orang yang prestasinya luar biasa dan semestinya dia ahli surga. Tapi ternyata dia akan masuk neraka pertama kali. Pertama siapa? Qari'ul Quran atau alimun, ada yang mengatakan. Jadi orang yang berilmu, orang yang qari, ya, hafiz Quran, ya, qari Quran, belajar Quran, bacaannya Quran, ya, selain bacaannya bagus, hafalannya banyak. Yang jelas-jelas kalau orang yang sudah seperti ini, kalau niat dan ikhlas, surganya udah pasti paling tinggi. Ya. Tapi karena dia belajarnya itu bukan karena Allah, hanya liyuqal annahu qari. Dia belajar itu hanya ya ambisinya dunia juga gitu ya. Hanya nanti dia ingin dihormati, dia ingin dimuliakan, dia ingin disebut-sebut sebagai qari'ul Quran, hanya itu niatnya. Jadi bukan ridha Allah. Maka akhirnya ya, besok di hari kiamat, kalau berapa riwayat ada yang bahkan kemudian menceritakan di hari kiamat nanti Allah bertanya pada masing-masing, ya fulan, engkau dulu waktu di dunia saya berikan akal yang cerdas, ya, otak yang encer, itu kira-kira kamu gunakan untuk apa? Ya dengan bangganya mengatakan alhamdulillah ya Allah, dengan karuniamu itu saya bisa menghafal Quran, saya bisa menjadi orang berilmu, saya menjadi orang ahli ilmu, ya. Tapi Allah mengatakan kamu bohong, kamu melakukan semua itu bukan karena aku, kamu melakukan semuanya itu hanya ingin kamu disebut sebagai ahlul ilmi, kamu ingin dimuliakan, kamu ingin dihargai, kamu hanya sekedar ingin dipuji. Maka kemudian Allah nyuruh malaikat lempar ke neraka orang. Ini ceritanya. Yang kedua, ini kan orang bagus nih, ya, ahli jannah semestinya, tapi ketika nggak bisa jaga niat. Yang kedua adalah al-muqatil fi sabilillah, orang yang berjihad. Ya, kalau bahasa kita ini sekarang ya aktivis lah, ya, aktivis dakwah yang sehari-harinya adalah berdakwah, ya, menelusuri, ya, jalan-jalan dalam rangka untuk mengingatkan orang pada Allah, ya, habiskan waktunya untuk aktivitas dakwah, berjihad di jalan Allah yang mati. Dan orang yang mati di jalan Allah ini kan udah pasti surga, ya, kalau niatnya untuk Allah. Tapi ketika niatnya bukan untuk Allah, dia sama. Ini adalah orang yang nanti bisa dilempar ke dalam neraka yang pertama. Jadi kan ada ceritanya, ada seorang yang waktu dalam pertempuran itu hebat luar biasa, para sahabat kaget. Ini orang perampok, musuh bayi yang terbunuh oleh dia, seperti orang gak takut mati begitu ya, dalam tempuran, babi buta, kiri kanan laju sikat tinggal. Nah akhirnya kemudian orang ini meninggal, terbunuh juga akhirnya. Semua sahabat mengatakan huwa min ahlil jannah, huwa min ahlil jannah. Subhanallah, dia pasti langsung disambut para malaikat menuju surga. Tapi Rasulullah mengatakan la huwa min ahlil nar. Ternyata apa? Rasulullah mengatakan dia itu penghuni neraka. Alasannya ternyata orang ini membabi buta itu dalam pertempuran itu karena apa istilahnya, dikomporin oleh ibu-ibu di belakang,
Ya, ini orang ini kan asalnya itu dalam pertempuran lanang tapi cuma di belakang aja bantu mak-mak, ya, bagian konsumsi, bagian pengobatan, bagian ini. Kira-kira kamu tuh lanang, ya sana bertempur sana kok, istilahnya kamu cemen kira-kira. Nah, dia tersinggung gitu. Siapa bilang aku gak berani perang? Ya, kau mau tengok ya, aku buktikan. Nah, gitu. Akhirnya kemudian dia perang habis-habisan itu hanya ingin disebut sebagai orang pemberani saja. Ya, kata Rasulullah bin Ali. Nah, ini makanya pentingnya niat. Dan yang ketiga adalah al-munfiqu fi sabilillah, orang yang banyak sedekah, orang yang banyak derma, orang yang banyak bantu pada kebaikan. Namun kalau nggak diniatkan karena Allah, itu juga akan menjadi penghuni neraka. Dan ini kan sulit, ini orang-orang berat semua. Jihad itu juga berat, menjadi orang yang selalu bersedekah itu juga berat, ya. Tapi ternyata kalau nggak diniatkan tulus niatnya itu bahaya. Makanya qadratukumullah, mumpung ya masih banyak kesempatan, kayak ini pentingnya untuk ya islahun niyah, memperbaiki niat kita dalam setiap kesempatan, setiap kita mau mulai sesuatu. Makanya di situ dalam Islam kita syariatkan untuk memulai semuanya itu dengan bismillah. Itu sekaligus mengingatkan bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah mengingatkan, meluruskan motivasi kita bahwa kita melakukan itu, kita bisa begini karena Allah dan kita melakukannya untuk Allah. Gitu ya. Jadi ketika kita memakan bismillahirrahmanirrahim, ini rezeki dari Allah dan saya melakukan untuk Allah. Itu yang terus kita, makanya itu yang perlu diingatkan. Makanya budayakan bismillah dalam melakukan setiap amal. Itu tujuannya adalah untuk itu, mengingatkan kita bahwa kita melakukannya karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, selanjutnya adalah apa sih urgensi ibadah? Ya, kenapa kita diciptakan, apa kita disuruh ibadah? Pertama adalah bahwa ibadah itu adalah ghayah min khalqil insan. Bahwa ibadah itu adalah tujuan Allah menciptakan manusia, tujuan hidup. Nah, ini yang harus tahu. Jadi kenapa? Ya karena itu tujuan hidup. Artinya kalau itu tujuan hidup, berarti kalau hidup kita bukan untuk ibadah, kita sudah salah jalan. Kita termasuk orang yang tersesat berarti. Kalau melakukan aktivitas yang tidak bernilai ibadah, itu berarti kita termasuk dolal, ya, dolal. Kita dalam posisi dolalun mubin. Ya, jadi kesasar. Hidup hanya untuk ya, senang-senang saja, tidak ada nilai ibadahnya, berarti kita kesasar. Ya, kesasar. Kalau kemudian hidup kok kemudian untuk melakukan hal yang tidak diridhoi Allah, wah itu berarti kita sedang salah jalan. Ini yang penting. Jadi makanya itu yang perlu diingat. Untuk inikah Allah menciptakan saya? Untuk inikah Allah menciptakan mata? Untuk inikah Allah menjadikan kita menganugerahkan lidah kita? Untuk inikah Allah memberikan tangan? Nah ini yang harus dilalui. Jadi kalau melakukan satu tindakan yang nggak benar, ingat, bukan untuk ini Allah menganugerahkan tangan. Bukan untuk ini Allah memberikan mata, bukan untuk ini Allah memberikan telinga dan lain sebagainya. Sehingga mengingat bahwa Allah menciptakan hidup dengan semua yang Allah karuniakan ini harus kita jadikan ibadah. Berarti ini juga merupakan amanah ya dari Allah. Jadi kalau Allah memberikan rezeki, bahkan sampai Allah memberikan semua karunia ini, berarti semuanya, kalau tujuan kita hidup ibadah, berarti semua itu harus kita jadikan juga sebagai sarana ibadah kepada Allah. Ya, anggota badan kita harus jadi pelengkap kita untuk menuju ibadah kepada Allah. Rezeki yang Allah karuniakan, bagaimana itu juga harus jadi ibadah. Ya, kalau enggak, itu berarti kita enggak tanggung jawab, ya, enggak amanah terhadap anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus beribadah? Karena ibadah itu merupakan haqqullah ala ibadih. Ibadah itu adalah hak Allah atas hamba.
Ya, hak itu berarti sesuatu yang harus ditunaikan oleh hamba untuk Allah. Itu hak. Jadi kalau nggak kita tunaikan, berarti kita telah berbuat zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada dalam, ya kalau ayatnya jelas ya, di dalam Al-Baqarah yang antara mengatakan ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya wahai para manusia, beribadah kepada Allah yang telah menciptakan. Jadi karena Allah telah menciptakan kita, menciptakan bukan hanya sekedar menciptakan begitu saja, tapi fi ahsani taqwim, dilengkapin kita dengan sarana-sarana yang terbaik, mata yang terbaik, telinga yang terbaik, fisik yang terbaik, semua kemampuan yang terbaik itu yang Allah berikan kepada manusia. Yang tidak diberikan kepada yang lain. Ya. Walladzi khalaqa wal ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kita. Ya. Nenek moyang kita, ada orang tua kita, ada nenek kita, ada itu juga Allah yang menciptakan. La'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Kenapa kita harus ibadah kepada Allah? Karena Allah telah melengkapi kita, telah menciptakan bumi ini sebagai tempat tinggal kita, firash, ya, hamparan, ya. Wassama'a binaa, dan menjadikan langit sebagai ya, atap, ya, sebagai payungnya, sebagai dan lain-lain, ya, yang merupakan hujan dan nah, karena dengan kebaikan yang semua Allah karuniakan itu, maka sudah sepantasnya kemudian kita melakukan sikap atau tindakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hadis juga, hadis sahih ya, dari seorang sahabat Anas atau Mu'adz bin Jabal enggak salah ya. Jadi suatu ketika kuntura di Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah bonceng di kendaraan Nabi. Jadi kalau kuda atau unta itu ya boncengan berdua. Kemudian dalam keadaan itu Rasulullah sambil berjalan itu ngajarin, ya Mu'adz, atadru ma haqqullahi ala abdihi wa ma haqqul ibadi Allah. Tahukah kamu apa hak Allah yang harus dilakukan oleh hamba dan apa hak hamba yang pasti akan ditunaikan Allah? Ya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, hak Allah terhadap hamba adalah ayyabuduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Jadi hak Allah yang harus ditunaikan hambanya adalah menyembah Allah semata dan tidak berbuat syirik. Itu adalah hak. Ya. Jadi kalau sudah bicara hak kewajiban ini, kita jangan menuntut balasan saja nanti, tapi tunaikan dulu kewajiban kita, nanti juga Allah pasti memberikan. Dan Allah sekarang sudah memberikan istilahnya sesuatu kewajiban Allah kepada hamba itu, sebenarnya bukan kewajiban namanya Allah kepada hamba, ya. Tapi kebaikan Allah kepada kita ini sudah segala ya, yang kita butuhkan Allah sudah berikan. Ya. Sekarang kemudian hak Allah juga harus kita tunaikan kalau kita juga nanti akan ingin mendapatkan hak kita. Kemudian diteruskan dalam hadis yang lain itu tadi, dan apa hak hamba yang pasti ditunaikan Allah, ya. Jadi kalau kita sudah menyembah Allah semata dan tidak berbuat menyekutukan sedikit pun, maka kemudian Allah pasti akan memasukkan hambanya itu ke dalam surga. Jadi dalam hadis itu Allah pasti akan memasukkan seorang ke dalam surganya selama orang itu tidak berbuat syirik. Selama tidak berbuat syirik, ya man la yusyrik billah pasti akan dimasukkan ke surga. Maka ini pentingnya tadi ya, menjaga iman itu penting ya. Paling tidak itu jangan sampai batal iman kita, walaupun umpama ya orang berdosa, orang bermaksiat, insya Allah selama imannya masih ya tidak sampai rusak, itu pasti akan mendapatkan surga. Walaupun konsekuensinya ya karena banyak dosa dia harus bertanggung jawab terhadap dosanya. Ya, itulah makanya orang masuk surga itu juga macam-macam. Ada yang langsung cepat
Kalau dalam hadis itu kan ada yang menjelaskan Anda masuk surga itu seperti kilat. Kilat sudah masuk surga. Ada yang melewati surat itu ada yang seperti angin, ya. Ada yang melewati surat itu seperti kendaraan tancap gas begitu. Ada yang seperti orang berlari, ada yang seperti orang jalan, dan banyak juga yang berjalan itu masuk surga itu cuma merangkak, ya. Bahkan nggak sedikit yang nyampak dulu ke dalam. Itu yang jadi. Tapi dijamin oleh Allah, selama orang itu tidak berbuat syirik, tidak batal imannya, maksudnya dia akan masuk surga. Ya, selama dia tidak berbuat syirik. Nah, ini pentingnya mati dalam keadaan iman. Ya, walaupun dia masuk neraka dulu harus tanggung jawab terhadap perilakunya, dosa-dosa besar yang pernah dia lakukan. Ya, dosa kecil yang seringnya dia lakukan, dia akan tanggung jawab dulu. Tapi suatu saat pasti dia akan masuk surga. Nah ini yang, jadi ibadah itu adalah merupakan hak. Jadi kalau kita bicara tentang hak ini nggak bisa ditawar-nawar lagi. Namanya hak yang harus ditunaikan sebagai hamba kepada Rabbnya. Yang ketiga, kenapa kita ibadah? Ibadah itu merupakan silatun bainallah wa ibadih. Jadi itulah sarana kita komunikasi dengan Allah, ya. Sarana untuk berhubungan dengan antara hamba dengan Tuhan, itulah ibadah-ibadah kita yang kita lakukan. Jadi sholat, ya, itu adalah sarana kita, ya, menyambungkan batin kita dengan Allah. Ya. Makanya kaitannya dengan ini, makanya di dalam sholat, ya, sholat itu salah satunya di dalam hadis disebutkan sebagai munajat, ya. Itu adalah munajat. Kalau bahasa munajat itu sebenarnya apa? Munajat itu kalau dari naja yunaji, itu berbisik, ya. Ada tentang tanaja, ya. Itu artinya berbisik antara dua orang. Jadi makanya sholat itu disebut munajat. Itu adalah sarana kita sedang, ya, ngomong dari hati ke hati. Ya, sedang bisik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pertama itu adalah, ya, apalagi kalau kemudian dilakukan di saat, ya, sepi, ya, itu adalah munajat kepada Allah di malam hari, ya, hanya berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis juga Rasulullah mengatakan, ketika kita mengucapkan Fatihah, itu sebenarnya kita sedang bicara dengan Allah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, salah, saya nggak hafal teks hadisnya panjang. Ya, jadi ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu Allah langsung mengatakan, Majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Alhamdulillahirabbil alamin, ya, asna alayya abdi, hambaku sedang memujiku. Ya, begitu juga sampai ketika kita mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah mengatakan hada ma baini wa baina abdi. Inilah, ya, antara aku dengan hamba. Ya, inilah inti antara aku dengan hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya ketika kita baca itu, ya, baca Fatihah itu jangan ngebut, ya. Jangan, kalau bisa jangan disambung-sambung, ya. Potong-potong aja seperti ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Karena pas kita baca itu Allah nanti kemudian, ya, ada tadi Allah berkata. Jadi terjadi komunikasi saling bicara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ngebut bacanya kan, ya, nggak kesempatan, ya, nggak ada sela-selanya, ya. Padahal itu adalah terjadi komunikasi di saat kita baca hamdalah, baca Al-Fatihah itu. Jadi makanya bagusnya baca Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Begitu, ya, sehingga terjadi komunikasinya berjalan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita rasaan itu. Nah, kalau sesuatu itu terjadi hubungan kuat antara induk dengan cabangnya, ya, antara sumber dengan cabangnya, maka itu akan terjadi baik, gitu ya. Kalau hubungan kita dengan Allah, hubungan hati kita dengan Allah baik, maka itu menjadi kuat pribadi itu. Ya, kalau ibaratkan seperti pohon itu, kalau antara daun dengan akar
dengan batang itu terjadi hubungan baik, maka segar daun-daun itu. Tapi ketika ada masalah, ya, ada yang tadi toka, ya, dahannya patah begitu, maka lama-lama daunnya akan kering. Ya, begitu juga di kita ini. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, ya, maka akan terjadi sehat. Ya. Rohiyah kita sehat, fisik kita akan sehat. Ya, begitu. Itu karena sama dengan ya HP ini kalau pas baterainya sedang, maka yang kita lakukan adalah kembalikan ke aslinya lagi, pada sumbernya. Ya, sumbernya colokkan ke listrik lagi, kemudian dengan begitu akan sambung lagi, sehat lagi. Makanya sebenarnya ibadah yang kita lakukan itu, kenapa kak? Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan, di dalam ayat itu, bahwa sungguhnya sholat itu sudah ditetapkan Allah dengan waktu-waktunya. Itu nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa istilahnya rekayasa. Begini, kan sholat itu, aku biasanya kalau sholat itu 10 menit. Ya, kalau 5 kali paling ya, 50 menit, atau kalau cuma 5 menit 5 kali berarti 25 menit. Ya, aku tambahilah setengah jam, begitu. Akhirnya kita rapal. Ya, sholat cuma sekali waktu saja. Ya, sudah, biar nanti nggak terganggu aktivitas aku, langsung umpama sholat subuh, langsung duhur, langsung asar, langsung maghrib, langsung isya. Ya, gitu. Nggak boleh begitu. Ya, walaupun sebenarnya nggak mengurangi waktunya, bahkan mungkin kelebihin lah. Ya. Karena mumpung lagi semangat, lagi khusyuk, atau lagi ada waktu, akhirnya kemudian sholatnya dirapel jadi sikap. Itu nggak boleh. Alasannya apa? Ya selain memang begitu aturan syariatnya, yang kedua ini ada kaitannya dengan kebutuhan rohani kita. Jadi sholat itu sudah dibuat oleh Allah dengan waktu-waktu itu sesuai dengan kebutuhan rohani. Ya, jadi kenapa pagi dimulai dengan subuh, pagi siang ada tuh, sore kemudian ada asar, malam ada maghrib. Itu sebenarnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi ibaratnya tadi, kalau kira-kira dengan aktivitas yang kita lakukan pagi ini ya, sudah mulai mengalami, kalau baterai itu sudah mulai berkurang, ya, maka butuh lagi untuk dikembalikan, dicas lagi. Itulah saat kita kemudian menghubungkan jiwa kita lagi kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian harapannya adalah kemudian yang tadi baterainya sudah mulai lemah, ya, energinya sudah mulai lemah, semangatnya sudah mulai lemah, kemudian semangat lagi, sehat lagi. Jadi kalau ini kaitannya juga yang keempat, ya, bahwa ibadah itu juga merupakan qut itu makanan pokok, ya, konsumsi, menu, ya, untuk roh kita, untuk jiwa kita. Ya. Jadi jiwa ini juga perlu makan, ya, bukan hanya fisik saja. Setelah dulu saya pernah menyampaikan bahwa ketika Allah menciptakan manusia, itu ada 2 unsur pada diri kita. Ada unsur jasad, ada unsur ruh. Unsur jasad itu yang terbuat, yang berasal dari tanah, ya, dan unsur ruh itu yang berasal dari langit, ya, dasar dari Allah. Makanya ketika Allah itu walaqad khalaqnal insana min tin, Allah ciptakan manusia dari tanah. Wa nufiha fihi min ruh, kemudian ditiupkan oleh Allah di atas tanah yang sudah berbentuk manusia itu, ditiupkan ruhnya sehingga kemudian hiduplah jadi manusia. Maka manusia itu ada unsur tanah, ada unsur langit, ya. Dan ini yang harus dipahami, bahwa kita akan menjadi manusia yang baik, manusia yang produktif, ya, manusia yang manusiawi, ya, kalau dua-duanya ini sehat, ya, rohaninya, jasmaninya, unsur tanahnya, unsur langitnya ini baik semuanya. Kan manusia itu macam-macam. Ada manusia yang manusiawi, ada manusia tapi ya hayawani, ya, manusia tapi perilakunya binatang. Ada manusia yang
Ya, jadi manusia akan jadi benar-benar manusiawi kalau memang sehat jasmani gini, sehat rohani. Jadi dengan dua ini maka kita akan menjadi hamba yang jadi apa tadi? Jadi manusia yang bisa melaksanakan tugas sebagai hamba dan manusia yang bisa melaksanakan tugas sebagai khalifah. Ya, itu kalau dua-dua ini sehat. Ya. Fisiknya sehat, rohaninya sakit, itu malah lebih berat lagi. Ya. Ini yang menjadikan onar, ya, ini menjadikan susah dan nyusahin orang itu adalah orang-orang begini. Orang yang badannya kekar, kuat-kuat, tapi rohaninya sakit. Ya, itulah preman-preman, ya, itulah para penjahat, ya, yang fisiknya hebat, ya, tapi kemudian rohaninya sakit. Tidak ada perasaan, tidak ada kasihan, tidak pernah memiliki toleransi pada orang lain. Nah ini kan membahayakan. Begitu juga rohaninya kuat, tapi kemudian fisiknya lumpuh, ini juga nggak banyak bisa bermanfaat. Ya, makanya dua-duanya harus disehatkan. Nah, menyehatkannya, kalau fisik ini memang unsurnya asalnya terbuat dari bumi ini, maka makanannya ya yang bersumber dari bumi ini. Itulah ya, konsumsi kalian setiap hari itu ya. Nah, seperti ini kan, ini produk dari bumi ini. Ya. Ada pepes, ada kemudian buah, ada roti, ada segalanya. Nah, itu karena itulah. Untuk fisik ini karena memang berasal dari situ, ya makanannya dari situ. Nanti ujung-ujungnya balik lagi ke bumi, itu yang fisik kita. Jadi dari tanah, oleh tanah, ke tanah. Itu fisik. Makanya alangkah ruginya kalau kemudian kita ini selama ini waktu kita hanya memikirkan itu saja, gitu ya. Jadi bayangkan kalau orang itu hari-harinya hanya mikir gimana sih bisa dapat duit banyak sehingga beli baju baru, beli perhiasan, bisa beli kosmetik yang mahal, ya kemudian bisa makan yang enak, ya bisa, ya, akhirnya semuanya hanya kaitannya dengan fisik saja. Kalau sudah mati selesai. Ya, kalau badan yang gemuk, yang sehat itu kalau mati malah jadi rebutan, ya, cacing-cacing tanah saja. Ya. Jadi kalau kemudian hanya untuk itu berarti alangkah ruginya waktu kita dihabiskan hanya untuk itu. Selesai teman-teman. Sementara kalau yang sati tadi, sati ruh yang dari langit itu, yang dari Allah ya, itu yang nanti kembalinya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang panjang perjalanannya. Jadi setelah kita mati, fisik kita jadi tanah lagi, sementara roh inilah yang kemudian nanti akan ya, masih melalang buana melanjutkan perjalanan kita sampai. Nah, kalau ini selama ini nggak mendapatkan perhatian yang baik, ya, kita hanya sibuk, hanya bagaimana makan enak, menguatkan fisik, hanya olahraga sekedar fisiknya sehat, fisiknya kemudian ya, apa tadi cantik, ganteng, gagah, hanya sekedar itu pikirannya, ya, tidak memikirkan roh kita. Nah ini tadi. Sementara roh ini yang nanti akan menentukan kamu termasuk orang yang selamat, orang yang bahagia, orang yang akan sengsara, itu sebenarnya adalah ini. Nah supaya sehat, tentu juga harus diberikan hajatnya, dipenuhi kebutuhannya yang datang dari langit. Ya. Itulah ilmu seperti ini adalah termasuk memberi makanan kepada datang dari langit, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, ya, aqimis sholata lidzikri, karena kerjakan sholat karena itu untuk mengingat Allah. Jadi mengingat Allah, zikir kepada Allah itu bagian daripada memberikan makan kepada roh. Jadi ibarat tadi, pecaskan lagi, akhirnya penuh lagi, ya, itu sedang ingat Allah, nyambung dengan Allah, maka kemudian orang itu akan sehat rohani kita, ibadah kita, ya, itu adalah bagian. Makanya dari ibadah itu sudah diciptakan oleh Allah. Jadi kita siang kaget lapar lagi rohani kita, sholat, ya, tambah lagi sholat qabliyah, ba'diyah. Jadi kalau makan itu ada makan pembuka, ya,
makan intinya, ya, kemudian makan penutupnya, begitu. Jadi akan tambah lebih sehat lagi. Sore juga begitu, udah aktivitas capek lagi, perlu makan lagi. Sehingga begitulah akhirnya kemudian dengan melakukan ibadah-ibadah itu roh kita akan sehat lagi. Nah, ketika roh ini yang sehat, inilah kemudian yang menentukan apakah kita menjadi orang-orang yang selamat. Ya, itu adalah sebenarnya lebih kepada roh. Makanya ibadah hukumullah ini yang harus kita lakukan keseimbangan. Bahkan ya, jadi tawazun ya antara dunia akhirat itu nggak boleh. Bahkan kalau Allah wal akhiratu khairun laka minal ula, seharusnya untuk urusan akhirat itu harus lebih prioritas. Ya, lebih waktunya dibandingkan dengan waktu yang kita gunakan untuk dunia ini. Ini yang pentingnya ibadah. Jadi ketika kita ibadah dengan niat seperti itu, kita merasakan bahwa ini sebenarnya kita juga sedang memenuhi hajat. Ya. Nah, jadi ini yang perlu kita pahamin, sehingga ketika kita sadar begitu bahwa sungguhnya kita ibadah itu, kalau kita cuma pikirnya ini kewajiban, ini adalah beban, oh ini adalah kalau saya nggak mengerjakan nanti dosa, ya. Itu boleh kita melakukan, memang berdasarkan itu juga boleh, tapi akan lebih sempurna kalau ketika kita melakukan ibadah itu semangatnya adalah ini kebutuhan saya, ya. Kenapa kita harus sholat, kenapa kita harus ya waktu duha, sholat duha, kemudian waktu ini. Itu kalau kita melakukan berdasarkan karena hajat kita, ya, karena kita butuh, itu akan motivasinya lain. Kalau kita melakukan biar gak kepala, melakukan biar gak dosa, gitu ya. Jadi kalau orang itu melakukannya cuma ya, saya takut dosa kalau meninggalkan, itu yang penting akhirnya ya sudah, penting selesai, hilang dosaku. Ya. Saya sudah sholat, ya. Tapi kita nggak memikirkan kualitas. Jadi yang penting sudah ya kualitas. Tapi kalau kita melakukan karena kita butuh, kita akan berusaha bagaimana kemudian kualitasnya diperbaiki. Karena semakin baik kualitas hubungan kita kepada Allah, maka hasil ya, tadi ya, menunya juga akan semakin baik. Makanya kalau ada pertanyaan, kenapa ada orang yang sholat sudah, orang itu ibadahnya juga bagus kelihatannya, tapi kok hasilnya, nah, jiwanya kok nggak tenang, apa semangat untuk berbuat baiknya kok nggak bertambah, justru malah kebalikannya. Ini berarti ada masalah. Ya, masalah kualitas daripada menunya. Ya, ibarat uang itu ada uang makannya banyak tapi nggak gemuk-gemuk. Jadi makannya banyak tapi kok letoy aja. Nah, ini berarti masalah. Ya, masalah menunya ini. Gitu ya. Kualitasnya yang berkurang, berarti nggak menambah gizi, nggak sesuai dengan kebutuhan rohani. Itu kan masalahnya begitu. Kenapa orang itu sholat, tapi kok, nah berarti sholatnya yang nggak berkualitas, sholatnya yang tidak bermakna, ya. Ibadahnya juga yang lain, tilawah Qurannya juga berarti bermasalah, ya. Nah, untuk yang itu lebih dalam lagi untuk itu nanti silahkan coba baca buku-buku yang tentang tasawuf ya, mungkin lebih kepada lebih kedalaman seperti ya Bama Ulumuddin Ghazali, atau kalau yang ini ya seperti yang sudah sederhana baca Tazkiyatun Nafs. Coba dalam ini ya Tazkiyatun Nafs Said Hawa itu kan ringkasannya dari ya Ulumuddin. Di mana sholat itu sebenarnya apa sih tujuan sholat itu secara dalam itu ada dibahas ya. Lebih dalam. Coba ya, seriusin baca, renungin kenapa Allah perintahkan sholat, ya, tentang ibadah sholat, ya, terus kemudian puasa. Itu makanya di awal-awal buku tentang Tazkiyatun Nafs itu ternyata adalah membahas tentang ibadah-ibadah pokok kita itu, ya, karena disitulah bagian daripada Tazkiyatun Nafs. Ya, termasuk juga yang saya catat yang kelima. Ya, tujuan kita ibadah itu selain tadi memberikan roh apa menu ya, sedang beri makan pada fisik dan pada jiwa kita, itu juga bahwa ibadah itu merupakan
tazkiyatun nafs. Ya. Ibadah itu adalah cara kita untuk bersih-bersih diri. Ya. Karena sudah dimaklumin kita ini nggak mungkin lepas dari kelalaian. Ya. Kita nggak bisa lepas dari dosa dan kekurangan. Ya. Maka untuk itu ada saat yang harus kita selalu bersih-bersih diri itu. Karena begini, Qadrahumullah, bahwa jiwa ini, ya, jiwa ini amanah. Jadi ketika bicara tentang amanah, di dalam akhir surat Al-Ahzab itu Allah mengatakan inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Jadi Allah itu menyampaikan dalam ayat ini, kami pernah menawarkan, ayat Allah mengatakan, saya kira-kira aku pernah menawarkan amanah, tanggung jawab itu kepada langit, bumi, gunung, ya, tapi mereka tidak sanggup. Fahamalah hal insan, akhirnya kemudian manusia yang mengembannya. Nah, makanya di sini kita harus ingat bahwa hidup kita ini tanggung jawab. Kita ini mengemban tanggung jawab dalam hidup. Termasuk tanggung jawabnya adalah tanggung jawab, ya, amanah kita ini salah satunya amanah diri ini adalah amanah. Jiwa ini adalah amanah, ya. Ini anugerah Allah yang harus kita jaga. Ya, fitrah, ya. Allah menciptakan kita dalam keadaan bersih. Ya. Selanya kita ini bukan pemilik jiwa ini. Kita ini hanya dikasih titipan oleh Allah jiwa kita ini. Nah, di saat Allah menitipkan itu dalam keadaan bersih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia lahir itu bersih. Termasuk juga anak-anak kita, istri, ya, itu juga amanah. Dia diberikan Allah dalam keadaan bersih pada kita, anak-anak itu. Tanggung jawab kita adalah bagaimana kemudian kita menjaga kebersihan itu sampai nanti kita kembalikan kepada Allah. Tanggung jawab kita. Jiwa kita ini juga begitu. Allah dulu memberikan jiwa ini dalam keadaan bersih. Ya harus kita jaga kebersihan itu. Jangan sampai nanti ketika Allah ngambil, minta jasad ini, kita kembalikan dalam belepotan dosa, ya, penuh dengan noda, kotor. Itu berarti kita nggak tanggung jawab. Ya, bisa dititipin bersih, baliknya harus dalam keadaan bersih. Itu kan nama makna amanah. Kalau kita mau minjem bersih, ya baliknya bersih. Ya. Jangan sampai udah minjem bersih, minjem motor bersih, balik kotor. Nah, itu nggak tanggung jawab. Amanah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa kita juga begitu. Jadi Allah menitipkan dalam keadaan bersih, gimana harus kita jaga kebersihan. Suatu saat ketika kita kembali kepada Allah, kembalikan ini diminta Allah, ya harus dalam keadaan bersih. Nah, makanya untuk itu harus ada saat, setiap saat ini harus ada dibersihkan saya. Nggak cukup kaget balah terakhir kalau sudah mau dikembalikan aja dibersihin dah. Ya, jadi harus setiap waktu. Nah, caranya bersihkan itu ibadah, itu bagian daripada cara untuk bersihkan diri. Ada hadis Nabi yang menggambarkan tentang ini. Nah, ada semacam pertanyaan, bagaimana menurut kalian kalau di depan rumah kalian itu ada sungai yang jernih airnya, ya, dan kemudian 5 kali kamu mandi di situ dalam sehari, kira-kira bersih nggak badan kamu? Ya, bersih kata para sahabat. Nah, apalagi di Mekah sana, di apa dulu, ya, itu nggak pernah ada sungai begitu, jadi nggak tergambar. Jadi kalau ada sungai, sahabat itu orang-orang Mekah, orang-orang ini tuh bahkan mungkin ada yang kadang sehari belum tentu mandi sekali, ya. Ini disuruh 5 kali sehari mandi. Ya. Wah, pasti terbayang persis benar ya Rasulullah. Nah, itulah sholat, ya. Ibaratnya sholat itu seperti itu, seperti sungai yang mengalir di depan rumah kalian, persis sekali. Yang kamu mandinya lama pula, ya kan, ya. Kalau cuma mandi cepat, ya kan, mandinya lama-lama pula, ya. Nah, pasti akan lebih bersih. Begitulah ibarat sholat. Ketika kita wudhu itu saja sudah. Jadi Nabi
orang yang berwudu maka dosa-dosanya akan berjatuhan bersamaan air wudu yang netes dari anggota badannya. Jadi dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa lisan itu semuanya akan, tapi maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Dosa kecilnya akan berjatuhan bersamaan dengan, kalau dosa besar ya harus dengan istighfar, dengan tobat ya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nah, tasfiyatun nafs. Jadi ini adalah cara untuk kita bersih-bersih diri. Jangan sampai kemudian kita termasuk orang-orang yang nggak bisa amanah tadi ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, qadrahumullah, apalagi ada pesan Nabi dalam sebuah hadis yang lain ya. Pada Abu Dzar nggak salah mengatakan beberapa poin dalam nasihatnya itu, ada nasihatnya jaddidis safinah fa innal bahra amik. Atau dalam riwayat yang lain artinya perbaikilah bahteramu karena lautan yang akan kamu lewatin itu dalam. Ya, wa aksirizat, perbanyaklah bekalmu karena perjalanan kamu itu jauh. Ya, wa khaffifis thiqal. Nah, ini yang katanya, ringankan bebanmu. Fa innat tariqa syaqqa, karena jalan yang akan kamu tempuh itu sulit. Kalau ibarat kita ini mau naik tebing ya, jalan yang akan kita lewati ini tebing tinggi, maka gimana supaya kita lancar? Ringankan beban, jangan banyak bawa beban ya, karena itu yang bikin susah dalam perjalanan. Nah, perjalanan kita menuju surga, kita ini dulu kan penghuni surga, cuma dikeluarin. Nah, keluarin dari surga, kita sekarang itu dalam perjalanan menuju balik lagi ke surga, gitu ya. Itu yang perlu kita pahami. Kita hidup ini adalah sebenarnya sedang balik kampung, ya, perjalanan menuju pulang kampung, yaitu ke surga. Jalannya sudah ditunjukkan oleh Allah, ya, rutenya sudah disampaikan oleh Rasulullah, bagaimana supaya bisa nyampe ke sana, itu apa-apa yang dilakukan. Nah, di antara pesan tadi, kalau mau jalanan itu karena perjalanannya itu jauh, maka fa'aksirizat, banyak-banyaklah bekalmu, ya. Terus wahaffifis thiqal, ya, ringankan bawaanmu, ya, bebanmu, maksudnya jangan bawa banyak dosa, ya, karena jalan sulit. Nah, kalau kita mau melewati jalan, oleh jalan setapak yang ini, ya jangan banyak. Ya, dosa itu bisa dikurangin dengan banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya. Dan yang selanjutnya, selain daripada apa-apa yang sudah kita sebutkan tadi, ibadah itu merupakan tadrib atau tadribat, ya, sebagai tarbiyah, ya, linnafs, ya, pendidikan jiwa kita ini. Dan itu makanya, jadi di samping semuanya tadi, ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya adalah bentuk training, ya, latihan yang Allah berikan kepada kita. Sholat, puasa, semuanya itu adalah di sana ada, ya, bentuk trainingnya dari Allah. Bagaimana melatih mengendalikan nafsu, puasa. Ya, kalau bahas ini panjang ya, dan gambarannya begitu. Puasa, ya, sholat itu banyak latihan di situ yang Allah berikan. Mulai dari kita disuruh bersuci, ya, itu kan sudah mendidik bahwa orang mukmin itu sebenarnya adalah orang yang selalu harus menjaga kehidupan yang suci, bersih. Itu kan sudah latihan. Jadi sudah dilatih dari Allah, dari kehidupan. Kalau sehari kita berapa kali berwudu, dalam mau sholat kita disuruh siwakan, ya, itu berarti kan memang Islam itu sudah mendidik kita untuk hidup bersih. Ya. Sholat melatih kita apalagi disiplin waktu, ya. Bayangkan hidup kita akan teratur dengan sholat itu sudah. Pagi-pagi jam segini sudah bangun,
sholat. Dan ibadah yang lain kan akhirnya mengikuti. Aktivitas itu mengikuti dengan kegiatan sholat kita. Sehabis sholat subuh berarti aktivitas ini. Kemudian sampai. Jadi disiplin waktu itu udah terdidik oleh Allah. Makanya sebenarnya orang mukmin dengan apa yang sudah dia lakukan sehari, kalau dia menjiwai dan memang ya mengikuti saran-saran dalam ibadahnya, itu sudah luar biasa. Makanya ya cuma yang terjadi kadang apa ya, ada semacam sekarang ini kan jarak yang jauh antara Islam dengan pengikutnya itu karena memang kita nggak menjiwai apa yang kita lakukan. Maka kalau Muhammad Abduh itu mengatakan al-Islam mahjub bil muslimin. Islam itu kalau dipraktekkan, kalau dilaksanakan itu indah sekali. Ya, namun sayangnya keindahan Islam itu sekarang tertutup oleh perilaku kaum muslimin sendiri. Jadi orang nggak tertarik dengan Islam itu ketika melihat perilaku orang Islam. Ya. Islam itu bersih, Islam itu indah, ya. Tapi kadang yang dilihat adalah perilaku orang-orang yang kumuh, gitu ya. Islam itu, ya, sholat tadi ibadah kan kita lihat bahwa itu adalah melatih kita untuk memiliki etos kerja yang bagus, ya, disiplin waktu. Tapi kemudian yang terjadi, ya, kita orang Islam kalah disiplin dalam ini dengan orang Muslim. Ya. Makanya banyak orang yang kemudian mengatakan, kenapa kok saya tidak mendapatkan Islam di negara Islam, tapi justru malah mendapatkan Islam di negeri yang non-Muslim, gitu ya. Kalau orang datang ke Singapura, katanya Singapura itu bersih, disiplin, ya. Ada lagi kemudian datang ke sana juga begitu. Nah, ini yang mungkin jadi PR, ya. Bagaimana kita memulai itu semuanya dari diri kita, anak didik kita, dan keluarga kita, ya. Bahwa Islam itu sebenarnya kalau dipraktekkan, jadi nilai-nilai Islam itu justru malah, contohnya umpama, ya, nilai tasamu, ya, untuk saling mendahulukan orang dalam urusan dunia ini kan, kalau kita kan sering di ini, ketika ada lampu merah masih terjang aja kita, ya, disiplinnya, padahal itu sudah diajarkan. Kalau ada sampah, ya, membuang sampah pada tempatnya itu sudah menjadi bagian yang, ya, mendasar dalam Islam sebenarnya. Ya, bahkan ada hadisnya itu. Masa rukun apa iman itu ada tingkat-tingkatannya. Ya. Ada namanya syu'batul iman, cabang-cabangnya iman. Ya. Paling tinggi adalah la ilaha illallah, paling rendahnya adalah membuang sampah. Imatatul ada anit tarik. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang, ya, kira-kira mengganggu orang, ya, itu adalah bagian daripada iman yang paling rendah, kira-kira begitu. Nah, kita sekarang, ya, belajar dari ibadah-ibadah yang kita lakukan ini, kemudian itu harus menjadi bagian dari tarbiyah. Kalau saya uraikan panjang, ya, saya kira mungkin kalau puasa aja kadang sebulan nggak selesai orang bahas tentang, ya, pendidikan puasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Malam pertama puasa mendidik sabar, malam kedua puasa mendidik ini, terus sampai sebulan, ya, itu baru puasa, ya. Nah, belum sholat juga begitu. Jadi artinya kita bahwa intinya sholat itu ibadah yang Allah berikan itu selain semuanya tadi, ini adalah menjadi training, nah, melatih disiplin, melatih kita tawadhu, melatih kita ikhlas, melatih kita disiplin, apa istilahnya, rasa kepada orang, penyayang kepada orang. Makanya ketika ini dijalankan dengan baik, pasti akan membentuk pribadi-pribadi yang baik. Makanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, kira-kira mungkin itu aja yang bisa kita jadikan mukadimah, ya. Selanjutnya kalau ada yang mau didiskusikan, tafadhol.